Hai anak-anak, apa kabar? Tentunya kalian tetap dalam keadaan sehat. Kita di sini mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap berada di rumah saja, termasuk belajar dari rumah. Walaupun kalian belajar dari rumah, kalian juga harus tetap semangat. Ingat, jaga kesehatan tubuh kalian. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Di antaranya, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan sekarang kalian harus lebih rajin lagi untuk mencuci tangan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita sudah sampai pada tema 8 subtema 2. Tema 8 subtema 2 ini kita akan pelajari tentang Aku Anak Mandiri. Dalam kegiatan pramuka, kita dilatih untuk menjadi anak yang mandiri. Mandiri di sini dimaksud adalah mampu menyelesaikan tugas-tugas sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Dalam subtema 2 ini, semua itu akan kita pelajari. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 1. Tema 8 subtema 2 pembelajaran 1. Dalam kegiatan pramuka, kita dilatih untuk menjadi anak yang mandiri. Mandiri adalah dapat menyelesaikan tugas sendiri tanpa merepotkan orang lain. Contoh kegiatan dilakukan secara mandiri: menyiapkan peralatan sekolah, merapikan tempat tidur, mengenakan seragam sekolah. Saat mengikuti kegiatan pramuka, semua anggota mengenakan seragam lengkap pramuka. Seragam pramuka siaga putri: tutup kepala, baju, celana atau rok, setangan leher atau biasa disebut hasduk, kaos kaki, dan sepatu. Seragam pramuka siaga putra: tutup kepala, baju, celana, setangan leher atau hasduk, kaos kaki, dan sepatu. Pada seragam pramuka terdapat tanda pengenal. Tanda pengenal gerakan pramuka dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Tanda umum: digunakan secara umum oleh anggota pramuka putra dan putri yang sudah dilantik. Tanda pengenal yang termasuk tanda umum: tanda tutup kepala, setangan leher, tanda pelantikan, tanda harian yang dikenakan pada seragam harian pramuka, tanda pandu dunia atau WOSM. 2. Tanda satuan: menunjukkan satuan atau kuartir tertentu tempat seorang anggota pramuka bergabung. Tanda pengenal yang termasuk tanda satuan: tanda barung, tanda regu, tanda gugus depan, tanda lokasi kuarcap, lencana daerah. 3. Tanda jabatan: menunjukkan jabatan serta tanggung jawab
anggota pramuka dalam lingkungan organisasi gerakan pramuka. Tanda pengenal yang termasuk tanda jabatan. Tanda pemimpin barung utama atau sulung. Tanda pemimpin barung. Tanda wakil pemimpin barung. Keempat, tanda kecakapan. Menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, dan tingkat usaha seorang anggota gerakan pramuka dalam bidang tertentu. Tanda pengenal yang termasuk tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum, disingkat TKU. Tanda kecakapan khusus, disingkat TKK. Kelima, tanda kehormatan. Menunjukkan jasa atau penghargaan kepada seseorang atas jasanya bagi gerakan pramuka dan kepramukaan. Selain itu, tanda kehormatan juga diberikan kepada seseorang atas jasanya bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Tanda pengenal gerakan pramuka berbentuk bangun datar. Berikut contoh-contoh bentuk bangun datar. Persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, segitiga, lingkaran. Dalam kegiatan pramuka, ada berbagai jenis kegiatan yang bisa dilakukan. Ada juga kegiatan yang menggunakan gerak tari. Gerak tari berdasarkan tenaga dapat dibedakan menjadi dua. 1. Gerak tari kuat adalah gerak tari yang membutuhkan banyak tenaga. Contoh, gerak tari dengan kaki jinjit. 2. Gerak tari lemah adalah gerak tari yang membutuhkan sedikit tenaga. Contoh, gerak tari dengan kaki menapak. Perhatikan contoh gerak tari berikut. Pertama, berdiri tegak dengan kaki menapak sambil merentangkan kedua tangan. Kemudian, kedua tangan dipertemukan di depan. 2. Berjalan ke depan sambil mempertemukan kedua tangan di sebelah kiri dan kanan secara bergantian. 3. Berdiri tegak dengan kaki jinjit sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian, kedua tangan dipertemukan di atas. 4. Berjalan ke depan dengan kaki jinjit. Saat berjalan, kedua tangan dipertemukan di depan dan di belakang badan. Gerak tari pada gambar 1 dan 2 termasuk gerak tari lemah karena dilakukan dengan kaki menapak.
Gerak tari pada gambar 3 dan 4 termasuk gerak tari kuat karena dilakukan dengan kaki jinjit. Nah, itu tadi ya materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah ada banyak hal yang kita pelajari. Di antaranya kita sudah mengetahui tanda-tanda pengenal pada gerakan pramuka. Juga kita mempelajari contoh-contoh bangun datar. Selain itu, kita juga mempelajari gerak tari berdasarkan tenaganya. Untuk latihan soal tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 ini bisa kalian lihat dengan cara mengklik link pada deskripsi video di bawah ini. Jadi kalian tinggal klik, di sana ada pembahasan soal tema 8 subtema 2 pembelajaran 1. Oke, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita sambung lagi pertemuan berikutnya pada video selanjutnya. Dadah.